Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dia Hidayat dengan NIM F1C22030 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di video ini, saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati untuk memenuhi tugas UTS Biologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui suatu observasi atau pengamatan. Keanekaragaman ini bisa meliputi jumlah atau frekuensi dari ekosistem, spesies, hingga gen di suatu tempat. Singkatnya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang terjadi karena perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, hingga sifat-sifatnya. Tingkatan keanekaragaman hayati. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat individu atau spesies, dan tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya, mawar, ada mawar Eden, mawar kubis, mawar mus, dan lain-lain. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat individu atau spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contohnya, famili Solanaceae atau terong-terongan, meliputi tomat, cabai, dan terong. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Contohnya, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem hutan konifer. Salah satu keanekaragaman hayati tumbuhan adalah pisang. Nama spesies dari pisang adalah Musa sp, yang berasal dari genus Musa. Pisang termasuk dalam famili Musaceae dalam kelas tumbuhan berkeping biji tunggal. Sementara itu, pisang masuk dalam subdivisi tumbuhan berbunga dan divisi tumbuhan berbiji. Berikut adalah rincian taksonomi pisang. Kingdom Plantae, tumbuhan, divisi Magnoliophyta, tumbuhan berbunga, kelas Liliopsida, monokotil atau berkeping satu, ordo Gingiberales, famili Musaceae, suku pisang-pisangan, genus Musa, spesies Musa spp atau Musa paradisiaca. Habitat dan penyebaran dari tumbuhan pisang. Pisang berasal dari Asia Tenggara dan kini menyebar ke seluruh wilayah tropis dan subtropis, terutama di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi di bawah 1600 mdpl yang memiliki iklim lembab dengan suhu sekitar 25-20 derajat Celcius dan curah hujan tinggi. Kondisi lain, pisang juga memerlukan sinar matahari penuh untuk pertumbuhan optimal, tetapi bisa mentolerir naungan ringan. Tidak tahan terhadap angin kencang yang dapat merusak daun dan akar. Lebih menyukai tanah yang lembab dan landai, dan tidak tumbuh baik di daerah rawa. Berikut manfaat dari berbagai bagian pohon pisang. Yang pertama, buah pisang sebagai sumber nutrisi dan energi. Buah pisang adalah salah satu buah tropis yang paling populer di dunia. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam buah pisang menjadikannya makanan yang penting untuk kesehatan. Yang kedua, daun pisang.
sebagai alternatif pembungkus ramah lingkungan. Daun pisang sudah lama digunakan sebagai pembungkus alami dalam tradisi kuliner di berbagai negara, khususnya di Asia Tenggara. Yang ketiga, batang pisang sebagai sumber bahan serat dan kompos. Batang pisang atau sering disebut sebagai pelepah pisang juga memiliki berbagai manfaat yang tak kalah penting, seperti untuk pakan ternak. Yang keempat, jantung pisang sebagai kaya nutrisi dan bahan makanan lezat. Jantung pisang yang merupakan bunga dari pohon pisang sering digunakan sebagai bahan makanan di berbagai negara. Yang kelima, akar pisang sebagai pengobatan tradisional. Meski jarang dibahas, akar pisang juga memiliki manfaat dalam pengobatan tradisional. Sekian video materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.